Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung Pak. Buka Pak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa daging. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ayus melaporkan. Iya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim. Apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes? Karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya
nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Gitu. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu menjadi berita yang besar, karena kita nggak tahu itu dikirim oleh siapa, dalam maksud seperti apa, kita nggak tahu itu. Jadi kita nggak tahu menahu soal itu dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu, ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan, ya. Ya pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nazbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja membuat pelaku tidak mencapai tujuan, yakni menebar teror. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai bocor halus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya, karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan
termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu